Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Buat teman-teman yang sedang nggak enak badan atau sedang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan. Ya, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat link server di SQL Server. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih caranya membuat link server di SQL Server, semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami ataupun membuat link server itu sendiri. Nantinya di video ini akan ada dua bagian. Yang pertama kita praktekkan membuat link server menggunakan UI, dan yang kedua kita coba praktekkan membuat link server menggunakan script SQL. Baik, yang pertama mungkin kita coba buat menggunakan UI dulu ya. Buatnya seperti apa? Langkah pertama tentunya kita buka SSMS karena kita akan menggunakan UI. Jadi pastikan kalian sudah menggunakan SSMS. Kalau bukan SSMS, saya belum pernah praktekin sih. Mungkin kalau script bisa non SSMS. Tapi kalau UI, saya sejauh ini masih selalu menggunakan SSMS untuk membuat link server. Oke, di sini ada dua database ya. Yang pertama dua instan ya. Yang pertama itu MS SQL Server 01 dan yang kedua itu di localhost-nya. Ini versi 2019 dan yang satunya versi 2022. Jadi kita akan coba menghubungkan dua versi tersebut. Caranya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang belum paham apa sih link server itu sendiri, mungkin bisa cari di Google, banyak penjelasannya. Jadi mungkin di sini saya lebih ke prakteknya saja, bagaimana sih caranya membuat link server itu sendiri. Gitu. Oke, kita coba ini ya. Berarti kita coba buat link server di sini di 2019. Kita coba buat link server di 2019 dan kita akan coba read table yang ada di SQL Server 2022. Oke, ini SQL Server 2022. Nah, jadi kita akan coba buat di sini di 2019 atau di sini. Ini database 2019 dan kita akan coba read data yang ada di sini. Ini Oke, praktek via UI yang pertama. Buka, pilih yang server object. Pilih server object. Nah, setelah server object, pilih link server. Di sini diklik kanan, pilih new link server. Nah, di sini ada link server, ada beberapa pilihan. Nah, untuk yang di sini link server ini adalah nama yang nanti akan digunakan dalam query, karena query-nya kan harus contoh select bintang from, nama link server, nama database, nama skema, dan nama table. Nah, ini akan digunakan di saat kita menggunakan query untuk memanggil table yang ada di server lain tersebut. Oke, namanya mungkin biar mudah kita coba buat 2022. Itu menandakan bahwa target kita adalah SQL Server 2022. Selanjutnya provider. Di sini saya menggunakan defaultnya Microsoft OliDB provider for SQL Server. Product name kosongin aja. Selanjutnya data source. Nah, data source ini adalah network name. Jadi hostname-nya apa? Hostname-nya yang digunakan itu apa? Nah, di sini itu kan tadi saya menggunakan hostname ini ya. Hostname-nya. Jadi kita buat yang sama saja. Berarti localhost. Nah, ini disesuaikan dengan nanti. Kalau itu ada di server lain berarti kan disebutkan nama servernya. Karena ini saya install di laptop sendiri, dua versi ini diinstal dalam satu laptop, cuma dibedakan instansnya saja. Localhost MS SQL Server 01. Katalog provider string ini kosongin aja. Katalog itu nama DB name-nya ini kosongin aja karena opsional. Oke, selanjutnya security. Sini bisa pilih lewat sini, tapi saya biasanya lewat sini. Nah, di sini usernya apa? Di sini saya menggunakan login user. Terus masukkan passwordnya. Nah, pilihannya ini, saya selalu milih ini. Nah, buat teman-teman mungkin bisa testing yang lain nggak apa-apa. Tapi untuk praktek pertama, kalau yang belum pernah buat, sebaiknya ikutin aja apa yang udah saya contohin ya.
Oke, selanjutnya server option. Nah, server option ini sebenarnya defaultnya kalau hanya untuk read itu nggak perlu diutak-atik, cukup pakai yang kayak gini nggak masalah. Tapi kalau nantinya saat kita koneksi ke link server itu butuh untuk insert, jadi untuk provide, jadi kita dari server 2019 tapi kita ingin insert value ke dalam table yang ada di server 2022. Nah, itu saya selalu ini RPC itu di set true, RPC dan RPC out itu di set true. Ini buat yang ingin link servernya bisa write juga. Tapi, nah ada tapinya. Pastikan juga user yang digunakan ini punya akses write. Jangan usernya only read atau read only, tapi di sini di set RPC out juga RPC-nya true itu ya nggak bakal berfungsi juga gitu karena usernya nggak dapat akses ya. Jadi pastikan usernya punya akses write dan settingan server optionnya RPC dan RPC out-nya bernilai true. Maka link server yang kita bisa insert data melalui link server. Oke, kita coba oke. Oke, langsung jadi teman-teman. Kita coba lihat ya. Nah, nih. Kita coba test connection, kita bisa klik kanan, test connection sukses. Kita coba cek. Apakah udah masuk? Oke, udah masuk. Kita bisa lihat sampai ke tabelnya. Oke, sebagai contoh pembuktian bahwa kita sudah sukses. Ini ya, 2019 ya. Kita coba select bintang from. Kita sebut apa tadi? 2022 namanya ya. Terus nama database-nya. Nama database-nya itu SQL 2022. SQL 2022. Terus nama skema defaultnya SQL Server itu kan DBO. Oke, kita coba select. Sukses. Seperti ini cara buat link server di SQL Server. Cukup mudah kan? Oke, karena kita sudah praktekkan menggunakan UI. Nah, buat yang ingin praktek menggunakan script ada juga. Ini kita coba hapus dulu ya. Kita coba hapus. Nah, kita coba hapus link servernya. Kita coba select, harusnya gagal karena udah kita hapus. Lihat. Gagal ya, karena sudah dihapus. Oke, untuk script, ini saya sudah buat tadi. Nah, ini tinggal saya edit dulu. Tadi saya buat dari 2019. Ini saya buat jadi 2022. Oke, kita ganti namanya jadi 2022. 2022 linker. Oke, ini scriptnya. Saya nggak tulis satu-satu karena lumayan banyak. Ya, jadi nanti mungkin saya bisa tulis di deskripsi untuk yang ingin menggunakan script dan caranya masih sama kayak UI. Nah, ini link server. Untuk create link servernya ini kita beri nama link server. Ini providernya. Nah, data source-nya yang perlu diganti. Data source-nya kan tadi ada ini ya. Apa? MS SQL server 01. Ini Al-Hadidiyunus saya ganti jadi localhost. Nah, nama link servernya. Nah, ini kan remote-nya nih. Di sini ini kan udah bikin scriptnya ya. Ini untuk create link servernya. Nah, ini loginnya yang tadi di bagian security, di tab security. Nah, kita buat di sini apa sih remote servernya, ini kita ambil dari sini. Nama link servernya. Selanjutnya usernya. Nah, ini user passwordnya. Usernya login user, passwordnya sahabat. Nah, kita create. Nah, selanjutnya ada option tadi kan kita buat nih. Mungkin sambil contoh ini ya. Ada 3 part. Yang pertama general ya. General ini yang kolom pertama, baris pertama. Selanjutnya itu
itu security itu yang kedua ini, dan selanjutnya server option ini. Yang server option itu ada di bagian ini ya, ini bagiannya. Ini RPC yang tadi saya notes kan RPC ya, RPC saya set true. Ini kalau yang ingin bisa insert, ini bisa write di link server. Oke, kita coba buat teman-teman. Kita coba eksekusi saja. Set. Kita coba refresh. Hasilnya seperti apa? Oke, sukses. Kita coba lihat. Ini tes koneksi bisa lewat situ ataupun lewat sini. Ini untuk tes connection. Nah, ini scriptnya. Ini script untuk tes connection. Ini via UI, sukses. Oke, kita coba query, tapi namanya berubah ya. Namanya bukan 2022, tapi 2022 linked. Kita coba select. Sukses. Ya, seperti ini hasilnya. Cara kita membuat link server. Semoga tutorial singkat ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dalam memahami bagaimana caranya membuat link server, baik itu link server menggunakan UI dari SSMS ataupun membuat link server menggunakan script SQL. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada tambahan sedikit. Sebentar, saya tuh tadi ini recon. Jadi kalau yang ada error apa? Low. Nah, buat yang mana mempunyai masalah ini, masalah apa? Jadi saat bikin link server itu gagal, koneksinya nggak ada, ya, atau nggak kedetek tadi yang waktu UI pertama kan saya sempat ini. Nah, kalau kita buat gagal, nah, itu biasanya perlu tambahan script lagi, teman-teman. Nah, scriptnya ini. Ini script untuk low connection. Nah, ini tinggal di running aja sih. Set. Nah, jadi ini fungsinya, script ini digunakan untuk buat server yang belum di allow remote connection-nya. Jadi saat bikin link server otomatis gagal. Kan harus di allow ya secara remote connection-nya. Itu. Jadi ini begitu juga berlaku kalau di server. Jadi contoh udah install di server tertentu, tapi saat coba akses dari luar nggak bisa. Nah, harus jalankan gitu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir, langkah terakhir ini kita drop. Nah, ini script untuk drop link server. Ini kan udah kita buat ya tadi ya. Nah, kita coba drop nih link servernya. Kalau tadi kita praktekkan pakai UI, cukup klik kanan delete. Nah, gimana sih kalau menggunakan script? Scriptnya seperti ini. Kita cukup running. Set, kita coba refresh. Gagal, nggak ada, udah. Nah, kita coba query, harusnya gagal. Oke, gagal. Ya, demikian tutorial singkat tentang bagaimana caranya membuat link server di SQL Server. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana caranya membuat. Dan buat yang masih bingung atau yang ada error, mungkin bisa komen di bawah. Kalau bisa dikirim di komen, bisa kirim capture-nya nggak ya? Oke, kalau nggak bisa kirim capture gambar, message errornya mungkin bisa diinfoin. Kalau emang ada error, mungkin kalau saya tahu bisa saya jawab. Kalau saya nggak tahu ya nanti teman-teman bisa cari lagi di Google penyebab errornya seperti apa. Begitu. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.